Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Manusia diciptakan bukan untuk membenarkan dirinya, namun untuk mentaati penciptanya. Itulah yang seharusnya kita yakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Dan hakikat dari menyembah Allah adalah dengan mentaati perintah dan menjauhi larangan. Para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam bukan karena mereka menyembah Adam, namun hakikatnya malaikat menyembah Allah. Sebab sujudnya para malaikat kepada Adam adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diperintahkan untuk taat kepada Allah, mungkin saja mereka bisa beralasan, mentaati Tuhan tidak selamanya menguntungkan bagi diri saya, bahkan sebagian sangat merugikan diri saya. Kita bisa jawab, justru itulah bukti penghambaan. Karena Tuhan menyediakan balasan yang indah bagi mereka yang taat kepadanya. Sehingga untuk meraih balasan indah itu, manusia harus berjuang dan berusaha. Lalu apa artinya balasan jika tidak ada perbedaan hasil antara yang berjuang dengan yang malas-malasan? Kita semua sepakat, siapapun yang hidup di dunia ini akan diberi ujian oleh Sang Pencipta. Ujian itulah yang akan membuktikan siapa yang tulus penghambaannya kepada Zat yang menciptakannya dan siapa yang enggan untuk menghamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui dengan pasti siapa yang benar klaim imannya dan siapa yang berdusta. Ini disebutkan oleh Allah di awal surat Al-Ankabut. Sehingga ketika kita mengatakan kita adalah hamba yang beriman, kita makhluk yang beriman, berarti seharusnya kita siap dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Lalu bentuk ujian itu apa saja? Bentuk ujian itu ada dua. Yang pertama adalah ujian syariat. Apa itu ujian syariat? Ujian syariat adalah ujian yang berisi perintah, larangan, dan aturan. Yang kedua adalah ujian takdir. Itu adalah semua kondisi yang dirasakan oleh manusia ketika hidup, baik yang menyenangkan bagi dirinya maupun yang tidak dia sukai, yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Tentu saja tidak semua ujian itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Sebab standar ujian itu bukan manusia, namun standar ujian itu adalah ketetapan Tuhan Zat yang Maha Bijaksana. Mungkin ada sebagian syariat Allah yang berat untuk diamalkan bagi sebagian orang, sebagaimana ada takdir Allah yang berat untuk dijalani oleh sebagian orang. Keberhasilan ditentukan oleh tingkat perjuangan. Siapa yang mentaati perintah Allah, berusaha menjauhi larangan Allah, dan mengikuti aturan Allah, berarti dia berhasil di ujian syariat. Demikian pula siapa yang sabar, bahkan dia tabah, dia ridha dengan takdir Allah, dia sabar ketika menghadapi musibah, berarti dia berhasil di ujian takdir. Lalu jika Anda mengatakan, Allah tidak perlu dibela, karena Allah Zat yang Maha Kuasa, Allah Zat yang Maha Besar, yang kuasa atas segala sesuatu. Tentu saja yang perlu kita luruskan di sini, membela Allah, membela Tuhan bukan dengan cara menjaga zat Allah, bukan dengan cara menjaga zat Tuhan atau menjaga kerajaan Tuhan. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak butuh manusia untuk menjaganya. Namun maksud membela Allah adalah membela agama dan syariatnya. Dan Allah memerintahkan hal ini dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman-Nya di surat Muhammad ayat yang ke-7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah. Tansurullah maksudnya adalah menolong agama Allah. Yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan langkah-langkah kalian. Demikian, wallahu a'lam.